Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet Database. Berikut pengenalan diri saya. Saya bernama Nurfia Tiasna dari kelas 1 DTRPL dengan NIM 2411081043 dari jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, kita masuk ke dalam pengertian Internet Database. Nah, Internet Database adalah sistem basis data yang diakses dan dikelola melalui jaringan internet. Sistem ini memungkinkan data disimpan, diambil, dan dimanipulasi secara online, baik oleh aplikasi web, perangkat mobile, maupun perangkat IoT, Internet of Things. Nah, di sini juga web interface juga berperan dalam Internet Database. Web interface sendiri adalah antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan database melalui browser internet tanpa perlu menginstal perangkat lunak khusus. Web interface menyediakan tampilan visual user interface yang memudahkan pengguna dalam memasukkan, mengelola, dan mengambil data dari database. Selanjutnya yaitu manfaat dan fungsi dari Internet Database tersebut. Nah, yang pertama yaitu menyimpan data dalam jumlah besar secara efisien dan terstruktur, memudahkan pengambilan data dan pengolahan data secara cepat dan akurat, mendukung aplikasi online yang membutuhkan data real-time seperti e-commerce, media sosial, dan IoT. Selanjutnya, memungkinkan kolaborasi dan integrasi data lintas lokasi secara real-time, meningkatkan keamanan dan kontrol akses data dengan sistem autentikasi dan enkripsi. Selanjutnya itu karakteristik web dari internet. Yang pertama yaitu fault tolerance, yaitu toleransi kesalahan. Web harus tetap tersedia dan dapat diakses kapan saja, meski terjadi gangguan pada sebagian infrastruktur jaringan. Yang kedua itu scalability atau skalabilitas. Web harus dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan jumlah pengguna yang terus bertambah tanpa menurunkan performanya. Yang ketiga yaitu quality of service atau kualitas layanan. Web harus memberikan layanan dengan kualitas yang baik dan konsisten. Yang keempat yaitu security atau keamanan. Web harus menjamin keamanan data dan privasi pengguna saat mengakses dan bertukar informasi. Yang kelima yaitu global accessibility atau akses global. Web dapat diakses dari mana saja di dunia selama ada koneksi internet. Yang keenam yaitu interoperabilitas. Web dapat berjalan di berbagai perangkat dan platform. Yang ketujuh yaitu stateless, yaitu protokol HTTP yang digunakan web bersifat stateless. Artinya setiap permintaan dari pengguna dianggap independen tanpa menyimpan informasi sesi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu hubungan web interface dengan database. Nah, yang pertama yaitu web interface berfungsi sebagai jembatan atau middleware antara pengguna dan database. Yang kedua yaitu pengguna mengirim perintah, input data, query melalui web interface. Yang ketiga yaitu web interface meneruskan perintah tersebut ke database untuk diproses. Yang keempat yaitu setelah database memproses perintah, hasilnya dikirim kembali ke web interface untuk ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya, cara kerja web interface dengan database yang pertama yaitu pengguna mengakses web interface melalui browser. Yang kedua, pengguna menginput data atau mengajukan permintaan data. Yang ketiga yaitu web interface menerjemahkan input menjadi query database, misalnya SQL nih.
Yang keempat yaitu query dikirim ke server database untuk diproses. Lalu database mengeksekusi query dan mengembalikan hasil ke web interface. Web interface menampilkan hasil kepada pengguna dalam bentuk yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu koneksi database via internet. Nah, koneksi database via internet adalah proses menghubungkan aplikasi. Biasanya aplikasinya itu web atau mobile dengan server database yang berada di lokasi yang berbeda melalui jaringan internet. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data secara real time dari mana saja selama terhubung ke internet. Nah, di sini juga ada metode koneksi database via internet. Yang pertama yaitu koneksi langsung atau direct connection, yaitu aplikasi langsung mengakses database melalui IP publik dan port yang terbuka. Risiko keamanan tinggi jika tidak dilindungi dengan firewall, VPN, atau enkripsi. Yang kedua yaitu SSH tunnel, membuat koneksi aman dengan mengenkripsi jalur komunikasi antara aplikasi dan server database. Port database tidak perlu dibuka ke publik, hanya port SSH yang dibuka. Cocok untuk koneksi jarak jauh yang aman. Yang ketiga yaitu ada VPN, Virtual Private Network, membuat jaringan privat yang menghubungkan aplikasi dan server database seolah-olah berada dalam satu jaringan lokal, meningkatkan keamanan dan privasi data. Yang keempat yaitu Cloud Managed Database. Database di hosting di cloud dengan layanan managed database, misalnya Google Cloud, SQL, AWS RDS. Koneksi dilakukan melalui endpoint yang disediakan dengan keamanan dan skalabilitas terkelola dan privilege. Selanjutnya yaitu Web to Database Malware. Web to Database Malware adalah lapisan perangkat lunak perantara yang menghubungkan aplikasi web front-end dengan sistem database back-end, sehingga komunikasi pertukaran data dan manajemen transaksi dapat berjalan secara efisien, aman, dan terstruktur. Fungsi utama dari Web to Database Malware adalah manajemen koneksi, yaitu mengatur dan mengoptimalkan koneksi antara aplikasi, web, dan database, termasuk polling, koneksi, dan manajemen thread. Keamanan, menyediakan autentikasi, otorisasi, serta membatasi akses langsung ke database sehingga data lebih terlindungi. Yang ketiga yaitu integritas data, memungkinkan aplikasi yang berbeda, bahkan yang dibangun dengan bahasa pemrograman berbeda, untuk saling bertukar data melalui protokol standar seperti REST, JSON, SOAP, ataupun XML. Manajemen transaksi, menjamin konsistensi dan integritas data dengan mengelola transaksi database secara terpusat. Selanjutnya itu caching dan optimasi, menyimpan sementara hasil query yang sering diakses dan meningkatkan performa dan mengurangi beban database. Yang terakhir yaitu transformasi data, mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi, front-end, dan back-end. Alur kerjanya yaitu seperti pengguna mengakses aplikasi web dan mengirim perintah requestan. Nah, malware menerima requestan tersebut lalu melakukan validasi dan autentikasi. Selanjutnya malware akan menerjemahkan atau menjelaskan request menjadi query database yang sesuai. Database memproses query dan mengirim hasil ke malware. Malware mengelola hasil formatting dan cachingnya dan mengirim respons ke aplikasi web.
Nah, selanjutnya yaitu metode koneksi web to database malware. Yang pertama yaitu Native SQL Access Malware, menggunakan perintah SQL secara langsung untuk mengakses database. Yang kedua yaitu Open Database Connectivity, yaitu ODBC, merupakan standar API yang memungkinkan aplikasi mengakses berbagai jenis database menggunakan satu interface umum. Yang ketiga yaitu Object Linking and Embedding Database, teknologi Microsoft yang memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan berbagai sumber data, termasuk database relasional dan non-relasional. Yang keempat yaitu Server Side Extension, malware yang berjalan di sisi server web dan menangani perintah spesifik dari aplikasi web. Yang kelima yaitu Web Server Interface, yaitu CGI dan API. CGI menggunakan skrip eksternal untuk menghubungkan web server dengan database. API lebih modern dan efisien, berjalan di memori, menggunakan DLL dan menyediakan akses cepat ke database. Contohnya API terkenal di NS API, Enscape. Selanjutnya, mari kita bahas tentang CGI sebagai Web Server Interface. CGI adalah standar protokol yang memungkinkan web server berkomunikasi dengan program aplikasi eksternal untuk menghasilkan konten web dinamis. CGI menjadi perantara antara halaman web dan program aplikasi seperti script, Python, atau C++ yang berjalan di server. Program ini dapat memproses input dari pengguna, misal form HTML, mengakses database, dan mengembalikan hasil dalam bentuk halaman web dinamis. Berikutnya yaitu CGI sebagai Web Server Interface. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar bahwasanya cara kerjanya juga dapat dijelaskan sebagai berikut nih. Yang pertama yaitu pengguna mengirim permintaan atau request melalui browser. Selanjutnya web server mendeteksi permintaan yang memerlukan CGI. Server menjalankan program CGI sesuai permintaan. Selanjutnya program CGI akan memproses data, misalnya query database. Hasilnya akan dikirim kembali ke web server dan diteruskan ke browser dalam format HTML biasanya. Bahasa pemrograman yang digunakan di dalam CGI juga seperti Perl, Python, PHP, C, dan lain-lain. Kelebihannya memungkinkan pembuatan halaman web dinamis dan interaktif, serta mengakses database dari web. Kekurangan dari CGI ini, setiap permintaan CGI memulai proses baru, sehingga kurang efisien untuk situs dengan trafik tinggi. Alternatif modern seperti API dan server-side scripting lebih efisien. Nah, mari kita bahas selanjutnya yaitu API sebagai web server. API adalah antarmuka yang memungkinkan aplikasi atau program berinteraksi dan bertukar data secara terstruktur melalui protokol tertentu, biasanya HTTP. Nah, fungsi dari API menyediakan cara standar untuk aplikasi mengakses data atau layanan backend, termasuk database, tanpa harus mengetahui detail implementasi dari backend. Nah, di sini dapat dilihat gambar untuk fungsi dari API sebagai web server. Dilihat pada gambar, cara kerja API itu seperti klien mengirim request HTTP ke endpoint API. Selanjutnya, server API memproses request tersebut, mengakses database atau layanan lain. Selanjutnya, server mengembalikan respons berupa data yang diminta dalam format terstruktur. Keunggulan dari API sebagai web server ini yaitu lebih efisien dan scalable,
dibanding CGI, mendukung berbagai format data dan protokol standar, memudahkan integrasi antara aplikasi dan platform. Nah, selanjutnya yaitu data dan keamanan data. Data adalah kumpulan fakta, angka, teks, gambar, atau informasi lain yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer ataupun database. Data menjadi sangat berharga ketika diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, analisis, dan operasional bisnis. Keamanan data adalah upaya dan mekanisme yang diterapkan untuk melindungi data dari ancaman yang dapat merusak, mencuri, mengubah, dan menghapus data secara tidak sah. Tujuan utama dari keamanan data adalah menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan kepatuhan. Biasanya nih, dalam keamanan data itu ada ancaman. Ancaman terhadap keamanan data yang pertama yaitu serangan cyber, hacker, malware, ransomware, SQL injection, DDoS, buffer overflow. Yang kedua yaitu human error, kesalahan konfigurasi, kelalaian operator, penghapusan data tidak sengaja. Yang ketiga yaitu incident threat. Biasanya itu karyawan atau pihak internal yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat yaitu serangan fisik, pencurian perangkat keras, kerusakan fisik server. Yang kelima, serangan pada cadangan data. Biasanya terjadi backup yang tidak terlindungi, dapat menjadi target serangan. Nah, langkah-langkah perlindungan keamanan data bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di sini saya akan menampilkan ada 6 untuk langkah-langkah perlindungan. Yang pertama yaitu menggunakan password yang kuat dan pembatasan akses. Yang kedua, enkripsi data. Yang ketiga yaitu firewall atau antivirus dan juga antivirus. Yang keempat yaitu backup dan recovery. Yang kelima yaitu pelatihan SDM, di mana SDM ini tenaga manusia yang dilatih untuk bisa memahami perlindungan keamanan data. Yang keenam yaitu mentoring dan audit, memberikan saluran atau pencerahan untuk melindungi data-data diri atau data-data yang telah dikumpulkan dan dirahasiakan. Selanjutnya itu peran malware dalam keamanan data. Malware dapat menyediakan lapisan keamanan tambahan seperti autentikasi, enkripsi, manajemen sesi, dan audit login untuk memastikan data yang dikirim dan diterima adalah antara aplikasi dan database terlindungi dengan baik. Kesimpulannya, pada Internet Database adalah perpaduan antara teknologi database dan jaringan internet yang memungkinkan pengelolaan data secara online. Web interface juga berperan penting sebagai jembatan antara pengguna dan database. Teknologi ini sangat penting dalam era digital untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan online. Nah, di sini adalah beberapa sumber yang saya kumpulkan untuk membuat PPT tersebut. Dapat dilihat pada layar kalian masing-masing, bahwasanya inilah beberapa daftar pustaka yang saya siapkan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.